Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang topik yaitu tentang doa Salam Maria. Saya membahas tentang doa Salam Maria ini karena banyak yang bertanya, apakah Gereja Katolik mengarang atau membuat doa Salam Maria? Apakah doa Salam Maria ini tidak ada dasar dalam kitab suci? Perlu kita ketahui bahwa doa Salam Maria bukanlah ajaran yang dibuat-buat, melainkan ajaran yang mempunyai dasar dari kitab suci, terutama dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42 dan Injil Lukas bab 1 ayat 28. Mengapa doa Salam Maria ada dalam Gereja Katolik? Seperti kita ketahui bahwa doa Salam Maria adalah salah satu bentuk penghormatan gereja kepada Bunda Maria yang telah melahirkan Kristus atau Yesus Kristus. Dan perlu kita ketahui dalam Injil Lukas bab 1 ayat 48, Bunda Maria mengatakan demikian, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia sebab yang Maha Tinggi telah melakukan hal yang besar terhadap aku. Ketika kita melihat ayat ini, maka kita bisa mengajukan suatu pertanyaan. Siapakah segala keturunan yang menyebut Bunda Maria berbahagia? Atau dalam terjemahan yang sebenarnya adalah terberkati, yaitu segala keturunan akan menyebut aku terberkati. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah segala keturunan yang menyebut Bunda Maria sebagai yang terberkati? Tentu saja bukan orang lain, melainkan kita, umat Kristiani yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka, sebagai wujud penghormatan dan menggenapi ayat dalam Lukas bab 1 ayat 48, Gereja Katolik mendasarkan doa Salam Maria sesuai dengan ucapan malaikat Tuhan yang datang kepada Maria dalam Lukas bab 1 ayat 28. Di sana malaikat itu berkata, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ini adalah suatu ucapan, suatu penghormatan terhadap Bunda Maria sebagai seorang yang dikaruniai atau yang dirahmati oleh Allah. Dan ucapan malaikat ini dimasukkan dalam doa Salam Maria pada kata-kata atau kalimat pertama, yaitu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Ini berdasar pada Lukas bab 1 ayat 28. Kemudian kalimat yang kedua adalah terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah rahimmu atau buah tubuhmu Yesus. Perkataan ini dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 41 sampai 45. Di mana kisahnya adalah ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku?" Nah, sebelum kata-kata itu, Elisabet berkata, "Terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku?" Perkataan ini dimasukkan ke dalam doa Salam Maria, di mana kita bisa membacanya, yaitu terpujilah engkau di antara perempuan atau di antara semua wanita, dan terpujilah buah rahimmu atau buah tubuhmu Yesus. Perkataan Santa Elisabet ini adalah perkataan yang keluar dari dirinya atas dorongan Roh Kudus. Selanjutnya, di dalam
doa Salam Maria, kita menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Allah, yaitu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pertanyaannya adalah, mengapa Bunda Maria disebut Bunda Allah? Apakah ada dasar kitab suci dari kata Bunda Allah itu? Tentu saja, di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42 atau ayat 41 sampai 45 dalam kisah kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth, kita menemukan perkataan Elizabeth yang berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku?" Dan perlu kita ketahui, sebutan Bunda Allah melekat kepada iman akan Yesus. Mengapa demikian? Karena iman akan Yesus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Perkataan Bunda Allah hendak menunjukkan kepada kita bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh ilahi. Ini juga melawan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia. Jadi sebutan Bunda Allah semata-mata menunjukkan eksistensi Yesus sebagai ilahi atau Allah. Nah, doa Salam Maria ini, yaitu yang sering kita kenal dalam gereja Katolik, adalah doa yang berdasarkan pada kitab suci. Dan doa ini bukanlah dikarang-karang atau dibuat-buat oleh gereja Katolik, melainkan doa yang sungguh-sungguh ada dan berasal dari kitab suci. Nah, mengapa kita menyebutkan Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati? Mengapa kita memohon atau meminta Bunda Maria mendoakan kita? Nah, Bapak Ibu, dalam iman Katolik kita meyakini adanya persekutuan para kudus. Dan kita meyakini bahwa kematian atau meninggalnya seseorang tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita satu persekutuan, satu iman, dan juga satu Tuhan. Oleh sebab itu, Bunda Maria yang kita yakini sebagai Bunda Kristus dan juga sebagai seorang yang beriman sungguh-sungguh, kita yakini bahwa beliau berada dalam persekutuan dengan para kudus. Oleh sebab itu, karena kita meyakini tidak ada yang memutuskan hubungan kita dengan semua orang kudus, maka kita bisa memohon atau meminta mereka mendoakan kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa para kudus siang dan malam berdoa atau bernyanyi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita memohon mereka supaya mendoakan kita kepada Allah. Ini juga menunjukkan bahwa ada gereja yang masih berjuang di dalam dunia dan ada gereja yang sudah berjaya di surga bersama para kudus. Oleh sebab itu, maka kita mampu atau bisa meminta mereka mendoakan kita. Bukan berarti kita memohon kepada arwah, ya. Kita harus membedakan antara arwah dan persekutuan para kudus. Para kudus berada di surga, sementara kita tidak diminta memohon kepada arwah. Tetapi kita meminta para kudus mendoakan kita kepada Allah melalui doa-doa mereka siang dan malam. Sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Wahyu di mana mereka berdoa siang dan malam. Maka doa Salam Maria adalah doa yang berdasarkan dengan kitab suci. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doa ini adalah doa yang mempunyai dasar kitab suci dan juga
mempunyai dasar dari ajaran bapak-bapak gereja dan juga dari ajaran-ajaran konsili. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas dasar dari ajaran-ajaran bapak-bapak gereja tentang doa Salam Maria ini. Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya tentang doa Salam Maria.